Halo, saya Dasep Rudi Wahyono, SPD, Guru SMP Negeri 3 Ciamas. Hari ini kita akan belajar materi norma dan keadilan. Apakah kalian antusias dengan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah belajar adalah satu, bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik. Dua, menunjukkan perilaku sesuai norma yang berlaku di sekolah dengan benar. Tiga, menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan benar. Empat, mempraktekkan perilaku mentaati norma dalam lingkungan sekolah dengan benar. Pertama kita pelajari adalah pengertian norma. Ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mengikat bagi setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut, dalam arti setiap orang yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut harus menaatinya. Ada berbagai macam norma. Yang pertama ada norma kesusilaan. Pengertian dari norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya. Norma susila melarang manusia untuk berbuat tidak baik karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal. Contoh-contoh norma susila antara lain: jangan mencuri barang milik orang lain, jangan membunuh sesama manusia, hormatilah sesamamu, bersikaplah jujur. Jenis norma yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma sopan santun yang aktual dan khas berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Contoh norma kesopanan adalah: satu, menghormati orang yang lebih tua. Dua, berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu. Ketiga, memakai pakaian yang rapi di sekolah. Jenis norma yang ketiga adalah norma agama. Norma agama adalah ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai berbagai norma yang lain. Contoh norma agama diantaranya adalah: pertama, tidak boleh membunuh sesama manusia. Kedua, tidak boleh merampok harta orang lain. Dan ketiga, hormatlah kepada orang tua. Jenis norma yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Contoh norma hukum diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Kedua, pasal 1234 BW menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Berikut adalah beberapa fungsi dari norma. Pertama, sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Dalam kaitan ini, norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Kedua, sebagai alat untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Dalam kaitan ini, norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Ketiga, sistem pengendalian sosial. Dalam pengertian ini, norma atau aturan menjadi alat yang dapat mengendalikan dan mengawasi tingkah laku anggota masyarakat. Keempat, sebagai alat untuk mewujudkan keadilan. Dalam kaitan ini, norma atau aturan, terutama norma hukum, dibuat untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan belajar mengenai keadilan. Keadilan menurut Aristoteles adalah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Pengertian keadilan menurut Franz Magnus Suseno adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Menurut teori Aristoteles ada beberapa jenis keadilan, yakni: pertama, keadilan komunikatif. Pengertian keadilan komunikatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya. Kedua, keadilan distributif. Pengertian keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan melihat atau mempertimbangkan jasa-jasa yang telah dilakukan. Ketiga, keadilan kodrat alam. Pengertian keadilan kodrat alam adalah perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Keempat, keadilan konvensional. Pengertian keadilan konvensional adalah keadilan yang terjadi di mana seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan.
Kelima, keadilan perbaikan. Pengertian keadilan perbaikan adalah keadilan yang terjadi dengan adanya pemulihan nama baik atas seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain. Berikut adalah contoh norma yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. 1. Tidak terlambat datang ke sekolah. 2. Tidak membolos. 3. Memakai seragam sekolah. 4. Santun terhadap guru. 5. Menyayangi teman. 6. Tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan atau peraturan yang berlaku. 7. Tidak berjudi, tidak mabuk, dan tidak menggunakan obat-obatan yang dilarang atau narkoba. Gambar-gambar yang ditampilkan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma dan tidak sesuai dengan norma. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada materi selanjutnya.